Hey guys, welcome back to Dio and Matt Podcast. Hello everybody. Where we are being rooted in truth And led by the Spirit. Haleluya. Come on. Hari ini episode sangat spesial karena kita kedatangan guest speaker yang luar biasa. Yes. Please welcome Ibu Charlotte Priyatna. Thank you so Halo. much Ibu for coming. Yeah. Iya, terima kasih Pastor Michael, Pastor Dio. Senang nih bisa ikut ngobrol. Akhirnya Akhirnya. setelah Akhirnya. beberapa bulan Iya, mencoba kadang-kadang mendapatkan jadwal Ibu Yes. Charlotte. Oke, saudara, tema hari ini juga luar biasa. Yes. Dan saya yakin kalau ngelihat muka Ibu Charlotte, saya rasa sih pemirsa Semua udah udah- tahu nih ya mau Udah bisa ngomongin apa nebak. nih. Iya. Right? What do we want to talk about, Pastor Mike? So judulnya adalah parenting or parenting. Parenting ini kayak parrot burung beo ya? Burung beo. Jadi maksudnya apa nih, Pastor Mike? Jadi maksudnya itu karena sekarang kita mau bicara tentang banyak banget suara-suara di media sosial tentang style parenting yang berbeda-beda. Mungkin karena terpengaruh dengan agama, terpengaruh dengan kultur, budaya, pendidikan. Dan akhirnya orang bingung yang mana yang bisa diterapkan tanpa disadari kalau ternyata para orang tua hanya mengandalkan sumber luar, kita ternyata tidak menjadi orang tua yang parenting. Kita sedang mencoba teknik-teknik dan parenting style orang lain yang kita mau coba terapkan buat keluarga kita sendiri dan ternyata nggak membuahkan hasil apa-apa. Itu namanya makanya cuman parenting. Parenting, ngikut-ngikut aja. Cuman ngebeo doang. Ngebeo Ngikut-ngikut doang. Tapi nggak ngerti esensinya, Iya. nggak dapet hatinya. Iya. Dan apalagi berbahaya kalau ada sisipan-sisipan yang sifatnya spiritual dan kita nggak tahu Ternyata landasannya apa. Berbeda dengan ajaran Betul. Kristiani misalnya. Betul. Alright, you know what? Before all that, Yes. Ibu Charlotte, please introduce yourself in our podcast. Oh iya. Saya seorang ibu dari 3 anak laki-laki. Oh, Jadi mantu saya 3 perempuan. wow. Haleluya. Cucu saya 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Praise the Lord. Wow. Sehari-hari saya masih di sekolah. Oke. Saya sudah mendirikan sekolah Atalia 31 tahun yang lalu. Dan sebuah yayasan yang mengelolanya. Dan parenting tetap menjadi panggilan. Jadi saya pikir itu sebuah anugerah. Karena saya pikir dari kecil saya gak pernah cita-cita tuh jadi guru. Dan saya dari keluarga yang tidak sempurna. Kalau mau bilang broken. Lalu kemudian pengalaman masa kecil yang penuh dengan trauma. Oke. Jadi saya tahu itu semua Tuhan pakai untuk mewarnai parenting saya. Jadi artinya ketika kegagalan-kegagalan, luka-luka masa lalu, sehingga saya sekarang lebih memahami begitu ya. Jadi bagaimana menjadi orang tua tidak mudah, Iya. lalu menjadi anak lebih gak mudah lagi. Iya. Iya. Betul. Nah jadi dari situ Tuhan terus memimpin saya untuk saya ada di tengah-tengah para orang tua. Dan waktu saya mendirikan sekolah, saya waktu itu cuman kepikir begini, ini kan sekolah bukan buat anak pintar, tapi untuk karakter. Iya. Dan kalau karakter, saya gak bisa sekolah sendirian tanpa saya gandeng orang tuanya. Jadi dari situ saya memulai edukasi parenting. Jadi ya kurang lebih udah 30 tahun lebih ya. Iya. Ada di Proven. tengah-tengah Yeah. orang tua yang bergumul. Iya. Dan sekarang saya bergumul dengan orang tua yang anaknya udah dewasa. Yang udah 25, 30 tahun, 40 tahun. Dan itu ibu masih ketemu Dengan mereka dan tangisan itu ya lebih kenceng. Waktu anak-anak sudah dewasa. Yes. Tapi berarti Ibu Charlotte mendirikan yayasan dan juga melayani khususnya para orang tua bukan hanya berdasarkan ilmu atau pengetahuan tapi karena juga pengalaman pribadi Yes, betul. dengan Tuhan dan juga lewat suka dan duka yang dialami dari masa kecil. Iya. Now tadi kita sempat retake by the way karena waktu kita introduce Ibu Charlotte kita bilang dokter. Oh. Nah dan kita baru tahu kalau suami Ibu Charlotte ternyata dokter. Dan Ibu Charlotte sendiri juga dokter Andes. Tapi Dokter sekarang juga Andes. lagi mau menyelesaikan S3. Iya. Boleh gak Ibu share S3-nya apa? Dan apa yang membuat Ibu Charlotte mau pursue doctorate degree? Dan apakah berhubungan dengan parenting? Iya. Sebetulnya kalau mau dilihat apakah saya tipikal untuk sekolah secara akademik rasanya kok enggak ya. Jadi saya harus bilang ini kayak dijorokin, Oke. diceburin
ya untuk mengambil Christian education. Wow. Oh, Karena saya oke. memang di pendidikan Iya. mau Iya. nggak mau ya, tetapi disertasi saya bicara tentang parenting. Oke. Ya, jadi memang hati saya ada di situ. Wow. Dan ternyata parenting untuk zaman sekarang nih, zaman now dengan orang tua milenial Iya. begitu, nggak sama dengan metode kalau zaman dulu ya. Oh. Kita seminar-seminar di sekolah Iya. cukup ya one way Betul, teaching, betul. lalu kemudian mereka tanya jawab, Betul. kayaknya udah langsung oke gitu ya, bisa merubah mereka. Kalau sekarang harus dengan berbagai metode, lalu kemudian sekarang peperangan saya karena ya itu tadi Sosmed. parenting itu. Jadi orang tua yang punya modal, tapi modalnya kan dari berbagai source. Dan waktu mereka, saya katakan misalnya ya, biblical base. Ini yang Alkitab katakan. Oh, mereka rejection. Mereka bilang, loh kenyataannya gak begitu. Kan dunia ngomongnya begini Bu. Gitu. Oh. Nah jadi saya tuh melihat, oke, zaman ini gak mudah. Beda. Beda. Kalau dulu kan gak ada source ya. Iya. Jadi kan memang entah gereja. Atau narasumber. Ya narasumber. Komunitas-komunitas yang mereka dengar. Jadi begitu kita ngajar, oh iya terima kasih Bu, kita akan coba dan langsung percaya begitu. Kalau sekarang ya kayak mereka akan debat dulu. Ya dan dia bilang ya kan tujuan kita begini kan, yang kita dapat begini. Jadi ya bagaimana? Jadi saya tahu nih ini sebuah Peperangan. Tadi awal Ibu Charlotte bilang saya tertarik bahwa parenting gak zaman now, zaman sekarang berbeda dengan parenting zaman dulu. Nah saya mau sharing sedikit nih Ibu Charlotte. Apakah Ibu Charlotte ngalamin gak setidaknya dalam keluarga Ibu ataupun orang-orang yang ketemu sama Ibu Charlotte dalam hal konseling atau bagaimana. Saya suka bilang sama mami saya, Mi zaman ini udah beda. Terus mami saya bilang, apanya beda? Sama aja namanya anak masih makan nasi, semua sama. Kadang-kadang, tapi dalam hati saya bilang, ya bener sih, ya namanya orang tua ya dari zaman bahla ya masih orang tua. Cuman dari hati kecil saya Bu sebagai anak, yang saya juga sudah punya anak, kayaknya beda deh. Iya, walaupun bahan dasarnya sama nasi kan. Bahan Tapi dasarnya, kan sekarang jadi Sushi. jadi, Come on. saya ngerasa berbeda Bu. jadi ada bowl, Iya, rice betul. bowl gitu kan. Penyajiannya beda. Penyajiannya beda. Beda. Berarti prinsip dan esensinya sama. Sama. Hanya Tapi deliverynya That's it. berbeda. Dan kalau kita ngerti fondasinya kebenaran firman yang tidak pernah berubah, maka keadaan dunia bisa berbeda, tapi kita tetap bisa mendapatkan kualitas bangunan yang sama. Kita kok itu belak-belakan aja, Bu Charlotte. Dari semua informasi yang lagi seliweran, apa yang Ibu Charlotte langsung bisa bilang salah satu yang paling berbahaya, yang banyak meracuni generasi ini dari melihat parenting yang Ibu Charlotte bisa katakan ini lagi populer, lagi banyak coba ditiru oleh orang, tapi ini melawan kebenaran firman. Gentle parenting. Come on. wow. Padahal itu kata yang paling sering aku dengar. That's it. Dan Di gereja itu loh. orang yang lagi itu style parenting di kalangan orang-orang sekolah ya. At least kita ngomong sama teman-teman yang anak-anak kita masih di nursery K1. That's the most popular sekarang. Karena it comes out dari yang dulu mungkin yes ada excess jadi abusive, jadi wrong place, wrong timing. Sedikit agresif, agresif. sedikit keras. That's what we want to talk about in this episode. That's it. Gentle parenting, lawannya apa ya Ibu Charlotte ya? VOC. VOC parenting. Oke. Bagi yang masih ingat pelajaran IPS-nya. VOC. Maksudnya VOC itu Belanda. Mungkin Gen Z sekarang gak tahu Bu Charlotte tahu apa enggak ya VOC ya. Jadi saya yang lebih penjajahan ya. Please Ibu Charlotte, please define to us what do you mean by your definition. Gentle parenting itu bahaya. Iya, apa? Kita kan melihat ya, iblis itu kan kalau memberikan tipuan, dia gak pernah terang-terangan. Karena dia akan menyusup. Yes. Jadi kenapa gentle itu kelihatannya bagus. Kita harus disuruh lemah lembut dan rendah hati loh. Kita harus melakukan segala sesuatu. Ayo memimpin orang dengan roh yang lemah lembut. Dan ini yang diplesetin. Okay. Yang seolah-olah benar. Jadi ketika kamu harus gentle, lemah lembut sama anak. Jangan dikerasin.
Jangan dikasarin supaya anakmu nggak jadi kasar. Iya. Supaya nanti dia nggak kepahitan. Ya, dan jangan sampai sakit hati begitu. Nah kan Alkitab juga mengatakan, hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak. Efesus pasal 6. Jadi kelihatannya sangat masuk akal. Iya, ibu ngomong dari tadi kedengarannya masuk akal. Iya, masuk akal. Sangat masuk akal. Iya, Alkitabiah kedengarannya. Iya. Oke. Tapi dari mana itu bermula? Oke. Iya. Karena kita tahu parenting itu bicara parents. Iya. Parents ya. Iya. Jadi bukan anak mestinya. Jadi maka mestinya orang tua lah yang berubah. Dan si orang tua ini adalah hasil produk dari orang tuanya dulu kan. Betul. Dan pasti kita polanya kan, ya dulu mama bagaimana ya kita lakukan lah. Iya. Iya. Dan kita tahu bahwa kita membawa kecacatan-kecacatan masa lalu. Dan cacat itu nggak bisa tanpa koreksi kan. Harus ada correction. Iya, betul. Dan correction itu melalui apa? Maka sebetulnya parenting itu adalah discipleship, pemuritan. That's so good. Ya, pemuritan. Jadi kita harus sadar kita itu sedang memuridkan anak. Dan Ibrani 12. Ayah-ayah mana yang sayang sama anaknya dan tidak menghajar. That's right. That's right. Kata menghajar di sini disiplin. Iya. NIV menulis disiplin. Disiplin. Iya. Kita harus ingat menghajar, di dalam menghajar ada mengajar. Come on. Di dalam menghajar Ada mengajar. ada mengajar. Jadi di Wow. dalam kata hajaran itu ada ajaran. Iya. Sebab kalau kita menghajar tanpa kita mengajar, tanpa kita mendidik, Fail. itu abuse. Iya. Itu abuse. Menyiksa. Cuman dihajar aja. Cuman dihajar aja. Hajar. Hmm. Tapi sebetulnya Anda tidak sedang mendidik. Mengajar. Kenapa? Karena kita hanya menularkan kepahitan kita. Amarah Amarah luapan Dulu, emosi. dulu mama sama oma dipukul. Iya. Kamu juga harus ngalamin. Iya. Atau enggak gara-gara lu nih, gua gak bisa tidur nih. Iya. Gara-gara lu nih, gua Iya. kerja banting tulang nih. Dan itu bukan memuridkan. Yes. Itu Hmm. Pelampiasan bukan itu namanya. pelampiasan. Hmm. Ya, jadi bukan sedang mendidik. Iya. Karena Tuhan itu kasih kita mandat. Dan itu privilege ya. Sebab begini ya. Orang tua mana yang pantas punya anak menurut saya. Kita tuh jangan menganggap kita layak. Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan percayakan kita anak. Bukan karena kita sanggup. Iya. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita sempurna. Iya. Tapi dia percayakan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Oh Jesus. Wow. Ya, karena kan Paulus mengatakan, ya, aku yang menanam, Apolos Apolos yang menyiram, menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Dan kita ini dipilih Tuhan menjadi rekannya, digandeng sama Tuhan. Dan sebetulnya kan Tuhan yang mengerjakan ya. Iya. Tapi melalui tangan kita loh. Iya. Jadi Tuhan itu tetap pakai kita orang tua. Dan kita gak usah kecil hati karena begitu dia mempercayakan, pasti dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Amen. Jalan aja. Iya. Tapi dengan mengandalkan Tuhan. Jadi mau punya anak kayak apapun kondisinya. Kita tahu anak itu milik Tuhan. Betul. Amin. Kalau Tuhan yang memiliki, masa Tuhan gak tanggung jawab? Ya gak? Iya. Sekarang kita udah mulai melihat adanya child free ya. That's right. Gak mau punya anak. Sebab kalau daripada tuh anak nanti bakal kepahitan. Ya kan saya gak bisa mendidik. Saya ini kan ya namanya dulu punya masa lalu yang kelam. Udah keburu pesimis duluan. Ya pesimis. Udah keburu pesimis. Iya. Dan di situ kan dia mengandalkan diri. Iya. Iya. Dia gak mengandalkan Tuhan. Kecuali tentu kita gak punya anak karena memang gak bisa. Alasan Iya. biologis. Iya. Tapi ini ketika kita gak mau punya anak. Dan di situ kan kejatuhan manusia ketika Betul. dia mau jadi sama seperti Allah. Jadi dia mau ngatur hidupnya. Saya gak mau punya anak supaya anak saya nanti tidak mengalami. Apa yang saya alami dulu. Iya apa yang saya Atau alamin. dunia yang makin morat-marit. Dunia yang makan marit. Kan saya gak bertanggung jawab. Di tengah dunia yang makin rusak saya menghadirkan anak Iya. gitu. Kan kelihatannya kayak make sense Make ya. Make sense. Kayak bagus. Tapi enggak dibalik itu. Iya. Dibalik itu ada kekhawatiran, ada ketakutan. Karena mengandalkan diri. Iya. Iya. Lalu di mana iman? Iya. Ya, nggak ada iman itu. Nah, jadi balik lagi soal gentle.
Nah, jadi ketika gentle parenting yang mulainya juga dimulai dengan fear based parenting. Karena jadi rasa khawatir, rasa takut. Nanti kalau saya marahin, nanti kalau anaknya sakit hati gimana? Iya. Ya, lalu kemudian bukan hanya dari fear, dia ingin performance based parenting. Jadi dia nggak mau nih anak ini nanti cacat gitu kira-kira ya. Jadi mau ya dihalusin sedemikian rupa jadi nggak ada kepahitan. Lalu kemudian ini anak nanti akan sempurna karena kan nggak ada carut marutnya lah kira-kira ya. Jadi kayak dipoles gitu, hanya disentuh. Dan sebetulnya dibalik itu kan control based parenting. Jadi kita melihat parenting itu yang hanya melihat anak itu good nature. Kita tahu anak itu harusnya sinful nature. Karena sejak di dalam kandungan ibu kita sudah diperanakan dalam dosa. Nah, ini fondasi teologisnya dulu nih. Ini penting. Ini penting. Karena kalau orang tua nggak bisa terima anak-anaknya adalah anak-anak yang juga jatuh ke dalam dosa, mewarisi tabiat dosa, Iya. dan perlu di dalam satu masa hidupnya, dalam satu momen dalam hidupnya, mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus Kristus Sang Juru Selamat sebagai Juru Selamat dan pribadinya. Ternyata tanpa sadar kita orang tua lah yang memberikan gambaran yang salah dan tidak wajar tentang anak itu sendiri. Betul. You are perfect, you are good, you are smart. Dan semuanya akhirnya fokusnya Ke diri sendiri. diri sendiri. Ke diri Yes. sendiri. Dan itulah yang jadi berhala buat anak-anak kita. Iya. Jadi begitu dia sedikit dikoreksi ya. Langsung. Jadi ini udah dewasa ya. Iya. Udah dewasa kemudian ketika dia main piano kemudian ada yang koreksi kayaknya lagu kamu ini. Saya sudah latihan 2 hari 2 malam. Nggak ada yang mengapresiasi saya. Padahal Ya. emang lumayan jelek gitu. Terima aja jelek gitu. Nggak bisa nerima Iya. kritikan. Lah karena dibesarkan di atas pujian. That's it. Dan pujian itu sebetulnya yang sangat mengerikan ya. Bagi saya begini. Kan ini realita hidup ya. Iya. Manusia gak sempurna. Dan dia harus bisa menerima dirinya, segala kelemahannya. Jadi oleh karena itu saya sering mengatakan orang tua itu mesti belajar untuk vulnerable di depan anak. Supaya anak juga tahu kok orang tua gak sempurna. Ya, orang tua juga bisa lemah gitu. Jadi kita gak usah memperlihatkan misalnya begini ya kadang-kadang. Wah jangan bertengkar di depan anak. Loh kita kalau memang bertengkar gak apa-apa. Tapi bayannya mesti di depan anak. Oh, that's a very good one. Iya kan? Karena saya Ini juga memerdekakan saya. Ini- Haleluya. Karena saya pun sama istri kan juga kita punya etos ya kalau kita berantem di kamar gitu loh. Ibu can you explore more mengenai, saya rasa juga pasti pemirsa yang nonton ini pasti juga tertarik nih. Maksudnya Yes, karena ngalamin it's a daily. tapi bagaimana Bu bertengkar depan anak tapi kan kalau nanti anaknya trauma ngeliatin kita. Oleh karena itu setiap pertengkaran mesti ada selesainya. Mesti ada damainya. Iya. Jadi mesti ada resolusi. Dan resolusi itu pun harus disaksikan oleh anak-anak. Yes. Misalnya papa mama ngomongnya bisa ada bersih tegang atau ada disagreement, nadanya nadanya naik. tinggi. Tapi waktu papa mamanya memeluk, mengucapkan maaf, I saling- love saling you, pelukan. saling peluk, itu juga harus disaksikan. Iya. Dan begini. Kalau ternyata setiap pertengkaran kita selesaikan. Ternyata nggak ada eskalasi tuh yang sampai Naik ke ujung naik. Karena begitu dia naik kita beresin. Oh, that's Begitu good. naik beresin. Jadi nggak akan sampai terjadi ledakan yang sampai misalnya katakan ya wah lempar piring lempar. Kalaupun itu sampai terjadi menurut saya berarti ada hal yang harus dibereskan. Iya, di itu masa separate lalunya issue itu. Iya, tuh ya. Itu Dan- separate issue. Iya, dan itu kita harus buka di depan anak. Yang artinya iya. Papa menyesal. Kenapa Papa salah. Papa salah. Papa lempar bati. Papa mesti bertobat dan berobat. Oh, Iya Nah, dong. Ibu kalau ngomong itu, tadi kita ngomong soal anak depan anak Iya. depan anak. Iya. Apakah ada kriteria ini anak usia berapa nih yang tanda kutip bisa menerima hal-hal Iya. seperti ini? Tentu anak-anak yang usia 0 sampai 7 tahun itu kan masih
konkret ya Iya. cara berpikirnya. Betul. Iya. Jadi memang belum bisa abstrak. Nah di Betul. situ kan kita nggak bisa kasih semacam kayak value atau reason yang sampai membuat mereka ngejelimet. Iya. Tetapi kita cuman bilang salah dan yang seperti itu nggak boleh. Iya. Jadi kamu juga bisa tolong papa, kasih tahu papa dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang konkret. Dan Iya. physical touch, Yes. sentuhan sesuatu yang bisa Iya. dilihat secara visual itu menolong. Iya. Oke. Jadi anak-anak juga sebetulnya begini. Anak bisa marah nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget. Tapi kalau dia nggak dikasih tahu bahwa kalau kamu marah, kamu bisa kok minta maaf dan kamu bisa berubah. Dan itu kan artinya anak itu punya hope ya. Iya. Jadi bisa dibayangin nggak kalau anak kita ngomong gini, nggak boleh marah, nggak boleh, nggak boleh sedih, nggak boleh takut, nggak boleh. Karena kita orang Kristen, mesti sukacita, Iya. mesti senang terus, happy, bahagia. Apa tuh anak nggak frustasi ya? Dan momen Iya. ketemu dunia nyata. Iya. Lalu kemudian kan semua itu dia akan tekan. Di-repress semua emosinya itu. Iya. tuh. Dan begitu kalau dia tekan, ya satu hari sih akan ada ledakan. Pasti. Ya. Saya suka banget nih tadi waktu Ibu Charlotte ngomong gitu, saya tiba-tiba keinget. Ada orang berantemnya kayak ayam perang gitu ya, yang gak ada rules-nya. Tapi jika berantem tanda kutip itu seperti tinju, ada ringnya, ada perimeternya, ada referee-nya, ada rules yang gak boleh di cross over. Tapi tetap disaksikan ada tensi. Tapi akhirnya beda dengan tinju profesional yang adalah sports dengan orang yang berantem di luar Di jalanan. di jalanan without rules. Jadi seringkali kita orang Kristen merasa nggak boleh berantem as a whole. Padahal ada aspek kemanusiaan kita yang jangan sampai itu ditiadakan atau padahal pura-pura. Nggak ada orang yang nggak pernah berantem, nggak ada orang tuh yang nggak pernah berkonflik. Gak ada. But be in the premises ada di dalam ranah aturan yang Alkitab sudah kasih premisesnya. Iya. Dan di situ waktu bahkan kemanusiaan kita pun muncul, kita melihat ada kasih karunia Tuhan. Betul. Oh haleluya. Karena apabila kamu marah, kan ada rules-nya. Apabila kamu marah. Apabila kamu marah, Jangan sampai. boleh nggak marah? Boleh. Boleh. Dan bisa marah. Allah juga murka. Iya. Iya, Iya. jadi emosi itu ada. Tapi kan kalau marah, jangan berbuat dosa. Iya. Jangan sampai matahari terbenam sebelum Yes. padam amarahmu. Iya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya. Karena waktu marah itu ada celah-celah yang bisa terbuka. Dan di situ kalau engkau tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengontrol. Nah iblis akan masuk. Iya. Ya, sehingga amarahmu menjadi amarah yang berdosa. Ya, bagaimana kamu marah saat yang tepat kepada orang yang tepat Di dengan tempat cara yang yang tepat. Itu kan menjadi marah yang berguna. Berarti gentle parenting di sini yang kita maksud Keren. salah adalah gentle parenting yang tidak pernah mengkoreksi, Iya, gentle parenting yang nggak pernah mendisiplin, iya, yang malah avoidance, iya. konflik malah dikecil-kecilin. Pokoknya Betul. jangan berantem depan anak. Pokoknya semua mesti kayak keluarga kita trophy family. Iya. Yes. Perfect depan orang kita keluarga yang Iya. cakep, jaim. Maksudnya itu ya Bu ya? Iya, Itu happy family. Happy family. Kan kita gitu. sering lihat ya di mobil-mobil Happy gitu kan family. ada Stiker. stiker-stiker gitu ya. Happy family, karena itu gambaran yang dunia berikan. Jadi dunia tuh bilang kalau keluarga tuh mesti bahagia. Dan kalau bahagia senyum, ayo foto senyum ya. Iya. Jadi bagaimana yang ditampilkan di sosial media, ada nggak yang konflik, yang Nggak, berantem? nggak Nggak jarang. ada. Jarang. Pasti semuanya Semuanya Oh, baik-baik semua aja. Kalau kita upload pasti lagi makan sama-sama, lagi pergi traveling, Iya. lagi ketawa bareng. Tapi di balik itu ketika anak kita ribut, berantem, ya. Nah, jadi kita itu nggak memiliki kehidupan yang real, ya, yang real. Dan di mana kasih karunia, tadi bicara kasih karunia, bicara anugerah, bicara grace, itu kan di dalam realita Yes, kehidupan. yes. Iya. Iya kan? Iya. Di tengah kita sakit, capek,
Ya itu mah real banget. Lalu Iya. kemudian kita menjadi emosi Iya. gitu ya. Menjadi marah gitu ya. Menjadi tiba-tiba gitu ya. Tapi toh ketika anak juga jadi belajar. Oh iya, papi itu punya hot button di sini nih. Ini nih hot button Ya. papi. Kalau papi udah capek ya. Nah papi mesti punya waktu sebentar. Jangan digangguin gitu kan. Biarin papi duduk, papi minum dulu. Jadi kita tahan dulu nih. Dan anak-anak juga jadi belajar menahan diri. Jadi nggak papinya pulang capek-capek langsung papi ini, papi ini gitu ya. Dan di situ kan jadi kita belajar empati ya. Anak jadi bisa belajar menahan diri, That's self right. control That's right. ya. Anak jadi belajar bagaimana mereka hidup dengan orang lain. Iya. Iya. Dan itu dengan orang lain yang rupa-rupa warnanya kan. Iya. Iya, betul. Balonku ada 5 ya. Iya. Betul. Jadi ayolah ini kita masuk kepada dunia yang realita gitu ya. Yang Yang nyata. nyata ya. Yang nyata. Lalu bagaimana anak kita bisa menghadapi. Iya, Karena dunia itu gak sedang baik-baik saja. Betul. betul. Lalu kalau kita sekarang misalnya ya hanya mengatakan jangan ya nak, nggak boleh ya lempar-lempar ya. Aduh kamu kok kenapa begitu. Jadi ingat juga ya dengan Daud Iya, terhadap anaknya Adonia. tidak pernah Karena menegur. tidak pernah ditegur. Nggak pernah. Mengapa kamu melakukan itu? Iya, Nggak pernah ada pertanyaan itu loh. iya. Betul. Ya pantas lah tuh anak mengangkat diri jadi raja. Betul. Mau kudeta bapaknya sendiri langsung. Iya, karena kan ya dia nggak pernah tahu mana yang Boundariesnya nggak pernah clear. benar salah. Dan ketika anak harus tahu batasannya di mana dan disitulah yang namanya disiplin. Karena begitu anak tahu diri, ini saya pakai kata tahu diri, maka jadi tahu batas. Begitu anak tahu diri, Tahu Dirinya siapa? dirinya siapa, Maka dia tahu batas. maksudnya apa tuh Bu? Maksudnya tahu batas? Kita sekarang melihat ya bagaimana Adam dan Hawa itu kan melanggar batas. Iya. Jadi batas itu diterabas. Iya. Jadi bablas. Iya. Ya. Jadi sudah dikasih aturan. Dikasih aturan. Nggak boleh makan. Iya, Betul. Kalau kamu makan kamu mati. Udah jelas ada Jelas. aturan main. Betul. Kenapa? Itu masih terabas. dilanggar. Iya. Kenapa? Karena kan iblis bilang, enggak sekali-kali kamu nggak mati. Ya, karena kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Dan iblis lagi bujuk, lagi kasih satu pandangan bahwa gini, enggak kok, Tuhan itu salah. Ya, Tuhan itu nggak mau disaingin. Ya, kamu tuh dibohongin sama Tuhan. Ya, kan iblis memasukkan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, dengan Tuhan. Jadi ini kan dikasih apa? Lawan begitu ya. Iya. Dan dia disuruh melawan Tuhan loh. Itu Ibu Charlotte ngomong itu saya jadi keingat. Seringkali itulah manusia. Padahal yang iblis tawarkan kepada Hawa kan kamu gak akan mati. Yang ada kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sudah serupa dan segambar. Jadi yang ditawarin udah punya. Iya. Tapi kan gak tahu diri gitu. Nah betul. Waktu gak itu. sadar diri Iya. kamu gampang tertipu. Betul. Dan apa yang ditawarin mereka udah punya. Sebetulnya tuh Iya. mereka udah diberikan Sudah serupa dan segambar. segambar serupa dengan dia. Dan bahkan Mazmur 8 kan bilang diciptakan hampir sama. Enggak dibilang gini loh, lebih tinggi dikit dari binatang. Enggak. Kan enggak dibilang, Enggak. enggak di-compare-nya sama binatang. Oh. Tapi dikatakan kamu Hampir. hampir sama seperti Allah. Siapa kita coba manusia yang cuma ciptaan, ya kan hewan juga ciptaan, Betul. tumbuhan juga ciptaan. Tapi kita dibuat begitu spesial yang hampir sama seperti Allah. Gambar dan rupa Allah. Begitu kita sadar kita ini gak layak. Tapi Tuhan ciptain kita. Kita diberikan hak ya. Hak untuk punya gambar dan rupa Allah. Lalu masih kepingin, masih gak puas.
Masih kepingin, saya nggak mau bergantung terhadap Tuhan. Kan dia ngelihat buah itu kan Betul. Iya. penuh pengertian gitu ya. Jadi kan itu keangkuhan hidup ya. Iya. Karena kan keinginan mata, keinginan daging dan Keangkuhan 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 hidup. hidup. Jadi dia mau sama seperti Allah. Dan di situ sebetulnya manusia jadi nggak kenal diri. Nggak kenal diri, nggak tahu diri. Nggak tahu diri, nggak tahu batas. Jadi kalau seperti ini, maka manusia binasa. Iya. Binasa karena akan bablas kan. Iya. Kan justru batas itu melindungi. Betul. Kayak anak nih main, kan ada pagar. Betul. Begitu ada pagar, kita tahu dia keluar pagar, bahaya. Bahaya. Maka dia harus di dalam pagar. Di dalam pagar aman. Iya. Kayak kita berenang ya di laut ya. Kan ada batas Ada tuh. batas. Betul. Karena tahu setelah lewat itu mungkin jurang gitu Betul. ya. Iya. Di lautan yang kita nggak bisa Lihat. Nggak pakai bisa kacamata, lihat. Iya. pakai Iya. kasat mata. Jadi pagar, batas itu penting sekali kita berikan kepada anak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Memang dia lahir, dia mana tahu itu nggak boleh. Dan anak kan tadi udah natur dosa ya, jadi Iya. bukan good nature ya. Jadi Iya. nggak usah diajarin marah bisa marah, Betul. nggak usah diajarin ngamuk bisa ngamuk, Bisa bohong. bisa bohong, Dia bisa manipulasi bahkan. bisa manipulasi. Dan di situ fungsi orang tua mengatakan itu tidak benar. Iya. Iya. Jadi nggak cukup hanya gini, awas kalau kamu bohong, ya kalau ketahuan mama marah. Nggak cukup. Kenapa kamu bohong nak? Kenapa kamu bohong? Tentu anak bohong karena takut ketahuan, Betul, makanya iya, bohong. Iya. Tapi kenapa kamu bohong? Karena kebohongan itu merusak relasi. Karena begitu kamu bohong itu bukan soal, makanya kadang-kadang kan kita, saya ingat ya saya punya dosen atau guru dulu ya. Kalian boleh nyontek asal jangan ketahuan. Gitu rules-nya ya. Boleh nyontek asal jangan ketahuan. Oke. Jadi kita itu hanya ditakut-takuti. Jadi kalau kamu bohong, ya kalau ketahuan gitu kan. Loh akhirnya kita jadi lebih pintar bohong kan. Supaya bagaimana nggak supaya ketahuan. nggak Supaya nggak ketahuan. Tapi kita nggak sadar. Kebohongan itu menyakiti. Kebohongan itu merusak. Pengkhianatan itu menyakiti. Karena di dalam pengkhianatan ada kebohongan. Iya pasti. Menyembunyikan kan. Iya. Akhirnya orang cuma takut berbohong karena ketahuan. Tapi dia gak sadar. Kalau dia hidup dalam kebohongan. Dia bisa kehilangan berkat, kehilangan peluang, Kehilangan kehilangan pernikahannya. relasi, kehilangan pernikahan. Yes. Bahwa kebohongan itu racun. Ketahuan gak ketahuan itu racun. Dan kita tahu dong raja dusta itu siapa. Setan. Iblis. Iya. Iya. Berarti kan kita jadi pengikut dia. Betul. Dengan kita berbohong. Dan kenapa Tuhan itu terang gitu ya. Malaikat terang gitu ya. Maksudnya kita lihat terang itu Allah sendiri terang gitu. Iya. Karena memang di dalam terang benderang ya. Manusia lama, manusia baru gitu kan. Bagaimana manusia yang di dalam terang dia gak bisa menyembunyikan dong. Iya. Udah gak ada yang bisa tersembunyi di dalam Iya. terang kan semua akan nampak ya. Yes. Iya. Semua akan kelihatan. Dan kita gak bisa bersembunyi. Dan kita lihat kan waktu Adam jatuh dia sembunyi. Betul. Karena dia takut dan dia telanjang. Sebelumnya juga dia telanjang. Tapi dia tidak menjadi malu. Betul. Di dalam Kejadian 2 ayat 25. Tapi kenapa begitu dia jatuh? Dia telanjang dan menjadi malu. Makanya Allah bertanya. Siapa yang memberitahu kamu kalau kamu tuh telanjang? Karena kan sebelumnya juga telanjang. Betul. Apa yang membedakan? Ketelanjangan apa? Dan ternyata memang dosa itu menelanjangi kita sehingga memang dosa itu kan memberikan rasa malu. Betul. Iya. Nah rasa malu itu yang mesti diberesin. Jadi kenapa dari kecil ketika anak jatuh ke dalam dosa yang kita beresin adalah bagaimana kamu datang kepada Tuhan bertobat, minta ampun sama Tuhan. Fungsi orang tua mendidik anak menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Yes. Iya. Temenin untuk dia bisa bertobat. Bukan kita udah dia salah, kita malah Dihukum. dihukum. Ujungnya dia malah mungkin gak berani datang ke gereja. Iya. Malu. Dan Dan parah gak cuma dihukum, ditutupin lagi salahnya. iya betul. Ya kan malu kan. Karena malu. Orang Iya. tua juga malu mungkin. Orang tua Iya. juga malu. Jadi sebetulnya bagaimana kasih karunia itu memberikan anak space bahkan untuk mengampuni dirinya sendiri.
Kadang tuh anak itu bukan nggak tahu loh kalau dia salah. Misalnya dia dapat nilai jelek. Tahu nggak dia salah di mana? Dia nggak belajar. Betul. Iya kan? Dia nggak belajar. Akibatnya dapat jelek. Dan orang tua kan biasanya gini, ya tuh akibatnya tuh. Kamu jelek, ya sekarang ya gimana? Kamu nggak naik kelas kan nanti? Ya, hanya ancaman, ditakut-takuti. Tapi nggak dibuat bagaimana anak ini sadar. Kenapa dia nggak belajar? Kenapa kemarin jadi kamu memilih kamu main? Ya, ya karena kamu pikir besok pasti bisa. Besok tinggal belajar cepat pasti masuk. Karena kamu pikir begitu. Dan waktu kamu pikir gitu, siapa orientasinya? Kamu mengandalkan diri. Kamu sedang gak mengandalkan Tuhan. Kamu sedang gak tanggung jawab. Kamu sedang gak taat. Kamu tahu kamu mesti waktunya belajar. Malah waktu belajar itu kamu pakai buat main. Apa yang kamu pelajari? Nah, jadi kita diskusi. Berarti sorry Bu, berarti apakah ini skill parenting diskusi ini yang jujur orang tua, setidaknya saya ngomong dari kacamata keluarga saya sendiri deh. Dulu jarang sekali diskusi Bu. Saya dididik bukan tipe yang diskusi seperti itu zaman dulu gitu loh. Jadi dikasih tahu ya. Pokoknya dikasih tahu. Kamu salah. Kamu salah. Gak boleh begitu ya lain dimarahin kali. lah gitu ya. Awas ya kalau begini next time lagi. ya begitu. Iya. Berarti apakah itu yang menurut Ibu Charlotte berbeda dan ini skill penting untuk orang tua zaman now ini perlu bisa belajar diskusi dengan anak? Iya, karena itulah grace based parenting. Jadi anak tahu kan dia salah, tapi nggak berhenti di situ. Jadi kalau dia salah, dia harus apa? Iya. Dan ketika salah, Daud ketika di dalam Mazmur 51, dia cuma bilang terhadap Allah, terhadap Tuhan aku salah. Ini berarti Ibu lagi bilang kasih resepnya. Jangan cuma di-identify sakitnya. Betul. Kasih obatnya. Ya. Jangan cuma di-identify problemnya. Kasih solusinya. Ya. Dan ternyata orang tua adalah orang-orang pertama yang harus bisa menyediakan solusi. Masalahnya sekarang banyak orang tua tahu anaknya punya problem. Tapi yang disuruh nyari solusi gembalanya, gurunya. Yes. Termasuk bawa ke psikolog. Itu dia. Bawa ke terapis. Bawa ke terapis aja. Iya. Gitu kan? Akhirnya orang tua yang lebih gak tahu diri lagi anaknya nilai jelek yang dimarahin gurunya. Betul. Gak bener lu ngajar anak gua. Iya. Sekolah mahal-mahal uang sekolah kemana gitu kan Bu? Iya betul. Itu yang terjadi. Anak gak mau berdoa, gembala saya kurang bagus, cari gereja. Jadi bayangin anak itu sangat diprotek. Iya. Diprotek itu di dalam keberdosaan dia nih. Iya. Jadi dia tuh gak dibereskan dosanya. Gak diberesin. Gak tahu dari kecil bahwa dia itu bisa berdosa. Iya. Iya. Kan Amsal juga mengatakan bahwa sejak kecil aja anak udah ketahuan ya. Betul. Dari kelakuannya Iya, ya. Kelakuannya. Udah ketahuan. Dan dia harus dealing terus dengan dosa. Karena manusia berdosa itu manusia daging nih. Kan kita kedagingan ya dan kita harus perang ya. Paulus juga bilang ya, yang ku ingin yang baik. Tapi yang ku lakukan yang jahat. Ya. Nah, bagaimana si anak ini dia harus punya satu keyakinan bahwa dia bisa datang kepada Tuhan yang punya anugerah tak terbatas. Tapi bukan artinya kamu memainkan anugerah itu. Bukan artinya, oh kalau gitu saya berdosa aja dong. Ya karena kalau saya berdosa saya diampunin. Ya, saya ingat saya pernah dapat satu ilustrasi di mana satu anak ketika dia pecahin guci kesayangan papahnya. Dan dia pikir waktu itu dia gak sengaja guci itu pecah. Dan pikir papanya pasti marah. Ya karena dia tahu bagaimana papanya sayang kepada guci ini. Dan akhirnya singkat kata papa itu sama sekali tidak marah. Ya karena papa itu mengampuni. Dan papa itu tahu bahwa kamu tidak sengaja. Ya, wah lepas beban dong. Karena kan yang semula dia begitu takut dihukum. Apakah anak itu akan begini, oh guci kesayangan aja pecah gak apa-apa. Kalau gitu saya rusak kulkas, saya rusak TV, saya rusak. Semua. Yang
paling disayang aja. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan itu yang sebetulnya membawa kita kepada pemahaman Kristus sudah diberikan kepada kita untuk Iya. penebus. Jadi penebus menggantikan kita. Apakah kita mau menganggap receh, Iya. Kematian Kristus. gratis? Enggak. Karena free itu No. cuma-cuma. Anugerah itu cuma-cuma. Kenapa jadi kita memandangnya begitu ringan? Akhirnya bukan amazing grace, crazy grace itu. Oh iya. Iya Betul. kan? Karena Betul. satu sisi kan anaknya merasa, gak apa-apa lu. Gak apa-apa. Tapi padahal oke, papanya gak marah, praise the Lord. Tapi ngajarin, kamu Iya. kenapa bisa pecah? Betul. Kamu main bola di dalam rumah. Betul. Apalagi kalau bapaknya ngomong, oh gak apa-apa, papa baru beli Gucci baru. Waduh. Iya. Iya. Tajir lagi bapakku. Jadi dia gak dapet Gak dapet esensinya. lessonnya. Iya. Aduh. Betul. Ada yang dihajar mengajar, ada yang gak dihajar juga gak diajar ternyata. Yes. Dan itulah gentle. Jadi menurut saya ketika gentle itu orang tua itu takut sekali melukai. Takut sekali mendisiplin. Dia takut anak ini mengalami trauma. Iya. Iya. Disiplin mana yang mendatangkan sukacita? Gak ada. Gak ada. Karena tiap-tiap ganjaran mendatangkan duka Cita. cita. Tapi kan duka cita itu menghasilkan buah kebenaran. Amen. Buah pertobatan itu. Buah pertobatan. Dan damai. Iya. Bagi mereka yang dilatih olehnya. Iya. Jadi justru anak yang didisiplin. Dia merasa dikasihi. Wow. Oke, sampai di sini Bu. Saya mau nanya, berarti dalam konteks gentle parenting yang benar deh. Saya kita ngomong yang benar nih ya, parenting. So tadi di awal kita bicara ada VOC style, ada gentle parenting. Bagaimana dengan Amsal 13:24? Siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anak yang menghajar dia pada waktunya. Ini juga jadi ayat perdebatan Bu. Karena maksudnya begini, zaman sekarang masih relevan pakai tongkat. Ya. Begitu, zaman saya dulu, saya masih produk yang pakai tongkat lah. Tongkatnya variatif. Nah mungkin Tongkat gini apa? nih, ini pertanyaan Pastor Dio bagus. Tapi kita mau kasih language. Karena seringkali kan language itu membuat orang lebih gampang Iya, ingat. iya. Jadi kalau kita mau kasih language, kita berani berkata saudara, instead of gentle parenting, grace-based parenting. Iya. Tapi grace-based yang tadi Ibu Charlotte bilang gitu. Iya. Di dalam grace gak cuma identify masalah, tapi memberikan solusi. Nah sekarang Ibu, kalau gitu kita sekarang supaya pemirsa semua ingat tuh grace-based parenting. Grace-based parenting. Peran tongkat, peran berarti ada physical punishments, ada physical repercussions in grace-based parenting. Gimana tuh Bu? Ingat di dalam Mazmur 23. Tongkatmu dan gadamu. Wow. Itulah yang menghibur aku. Menghibur loh. Menghibur. Jadi kita ini kan saya sering menggambarkan ya. Usia 0 sampai 12 tahun itu sebetulnya menggembalakan hati anak. Shepherding your child heart. Oke. Gembalakan hati anak. Oh, Dan Lord seorang Jesus. gembala perlu tongkat. Betul. Iya, Dan tongkatnya ujungnya begini. Iya. ya. Karena tuh domba kalau Oke. ini kan Narik Langsung, lah ya. langsung ditarik. Ya. tarik. Ya. Tongkat itu jangan dibaca sebagai sesuatu yang kayak menghajar gitu. Tapi tongkat itu harus dibaca sebagai otoritas. Oke. Jadi memang ingat waktu Musa, itu kan Tuhan kasih tongkatnya Allah That's right. Iya. untuk dia memimpin That's right. bangsa Israel. Jadi orang tua tuh harus sadar dia tuh punya otoritas. Kenapa jadi otoritasnya diberikan kepada orang lain ya yang tadi ya. Yang tadi. Tolong Guru, didik anak saya, Iya, iya. tolong kasih tahu ya Pastor Dio. Iya. Soalnya sama saya dia gak mau nurut ya. Kalau sama Pastor Iya. Mike kayaknya dia dengar. Hmm. Loh kenapa jadi dia lebih nurut, lebih Pastor dengar. daripada orang tua. Iya. Atau ke guru gitu kan. Iya, betul. Ya tolong ya Bu Guru, tolong ya Iya. nasehatin dia. Kalau sama saya udah gak mempan. Iya. Berarti orang tua itu gak pakai tuh Tongkat Otoritas. itu. Otoritas itu. otoritasnya itu. Iya. Iya. Nah waktu dia gak pakai, siapa ini anak sebetulnya sangat gampang sekali. Siapa gembala saya? Nah jadi waktu tongkat, tadi yang dikatakan di Amsal 13. Iya. Tongkat ya, dan itu kan menghajar pada waktunya. Menghajar pada waktunya. Iya, betul. jadi kan kita Betul. mau ngomong Iya. bahwa
timing, Iya. tepat. Jadi nggak sembarangan. Betul. Jadi ada syarat, menghajar. Ya, ada syarat dong. Waktu yang tepat, saat yang tepat, alasan yang tepat ya. Apa alasan yang tepat dalam konteks grace based parenting Anak ini? itu, saya membaginya 2 deh. Kesalahan itu. 1 kelemahan, Satu kelemahan. karena nggak sengaja. Oke. 1 kejahatan. Oh. 2 kesalahan itu. Yang kelemahan, nggak sengaja. Oke. Memang nggak ngerti, nggak tahu, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, Tuh. bisa salah. Bisa salah. Nggak apa-apa. Kita Hmm. kasih tahu, Hmm. kita nasehatin, Hmm. ya. Diampuni dong, Betul. diampuni. Wong lemah. Iya. Yang kedua, sengaja. Punya motif. Jahat. Oke. Dan waktu kita melihat ada kejahatan, kita tidak mentolerir sedikit pun. Itu yang kita disiplin. Itu yang kita hajar gitu ya. Hajar dan di dalamnya ada ajaran. Ya. Entah apapun. Kan anak-anak bisa manipulate dari umur 2 tahun, 3 3 tahun udah tahun. bisa. Oh Tapi iya. dari tadi ya Ibu Charlotte ngomong, kira nge-download. Kalau sampai, karena kok bisa ya, betul tadi Mazmur 23, si pemazmur bilang bahwa gadamu dan tongkatmu itu menghibur. Dari mana orang bisa bilang tongkat dan gada yang kadang-kadang sakit, waktu itu nyentuh badannya dia, itu menghibur. Ternyata kalau sampai anak-anak itu tidak terlebih dahulu melihat otoritas orang tuanya. Dan bahwa otoritas itu melindungi dia. Otoritas itu menyayangi dia. Dia akan selalu melihat ganjaran itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Betul. Tapi gak pernah membawa sebuah benefit untuk hidupnya. Tapi jadi kalau orang tua juga asal yang penting pukul. Tanpa dia bisa memosisikan otoritasnya. Mengasihi, mendampingi, menjaga. Akhirnya pukulannya dia juga gak mempan. Karena anaknya gak pernah mengerti siapa dia dulu. Dan akhirnya yang dipegang di tangannya itu misrepresented ya Bu Charlotte ya. Betul. Jadi anak juga harus tahu apakah ini kelemahan yang tadi gak sengaja atau kejahatan. Emang dia sengaja melakukan? Sengaja. Kalau sengaja gak ada cara lain sebetulnya. Yaitu saya tuh kan pikir gini ya, pukulan. Memang kalau untuk konteks sekarang, kalau dulu kan kita dipukul, tetangga juga dipukul, teman juga dipukul. Semua dipukul. Iya. Jadi kita bisa nerima. Kalau sekarang udah gak bisa. Gak bisa. Nah, jadi sekarang sebetulnya yang dipukul itu adalah hatinya. Oh. Dipukul adalah hatinya. Bukan badannya. Karena yang kita mau bikin anak bertobat, yang berubah kan hatinya kan. Iya. Pertobatan kan hati kan. Iya. Bukan hanya perilaku. Buat Iya. apa kalau kapok gitu ya. Betul. Kan dipukul, kapok, ya udah lain kali asal gak ketahuan. Atau lebih lagi. Karena biasanya pukulan itu akan memberikan intensitas. Kalau anak itu gak ngerti bahwa kenapa dia dipukul. Iya. Dan dia akan lebih nakal Lebih nakal lagi. Lalu kemudian yang ada gini, gak sakit, Betul. nantangin Dia kan. nantangin. Nantangin. Dia nantangin. Jadi kan pukulan udah gak efektif. Jadi memang bicara pukulan yaitu hatinya. Hatinya harus disentuh. Jadi kadang anak yang keras, kita gak usah kerasin. Karena batu ketemu batu mental. Betul. Jadi justru batu mesti ketemunya kapas. Kita duduk sama dia, gak apa-apa walaupun perlu berjam-jam. Duduk di samping dia, bicara pelan, dia gak boleh kemana-mana. Karena kita ada di situ. Kita cuman bilang, boleh kasih tahu papa. Ya, kenapa tadi kamu robek buku Dede? Kenapa kamu pukul adikmu? Ya, papa tahu pasti kamu marah. Boleh cerita. Dan itu otoritas yang sedang masuk. Otoritas. Gak usah pakai pukulan dulu, Nggak usah. kamu gak boleh kemana-mana, duduk. Iya, duduk tentu. Karena kita bicara. That's it. Dan dia harus mengakui. Dan harus menjelaskan. Menjelaskan dan dia harus sampai kepada apa yang kulakukan tadi tidak benar. Salah. That requires a lot of time. Yes, pasti. Berarti parenting itu butuh waktu. Butuh waktu. Udah pasti. Untuk dahsyat. mau duduk. Iya.
kadang-kadang jujur saya sebagai ayah kadang-kadang gak sabaran Bu. Iya, iya. Kita cuman mau, kamu tahu nggak ini salah? Tahu, misalnya dia Iya, cukup begitu iya. ya. Tahu, salah. Iya, minta maaf sama adikmu. Iya, Minta maaf, selesai. selesai. Iya, Berikutnya kan dia pukul lagi. Pukul lagi. Iya kan? berarti Tapi sekarang harus Tapi duduk. saya juga alami Bu. Karena kalau misalnya anak kami nakal, kita udah ada tuh kayu yang kita pakai untuk di kakinya. Dan tapi waktu akhirnya Ini dijelasin. kayu apa nih? Kayu mainannya dia sapu-sapuan mainan, kita oke. pakai. Nah tapi kalau misalnya kita udah bilang sekarang by the mercies of God, at least sudah beberapa bulan kita nggak pakai, asal kayunya dikasih lihat aja, dia udah ngerti. Dia udah ngerti. Kalau sampai kayu keluar, berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang salah. Gitu. Tapi memang seperti Bu Charlotte katakan awal-awalnya, anak umur 2-3 tahun ini bisa nantangin gitu. Bisa nantangin gitu. Mungkin sekarang by this grace-based parenting. Tetap entah butuh pakai kayu beneran, Iya. yang penting hati anak itu harus disentuh. Iya. Jadi Pengertian. Iya, memang kan rotan, kenapa pakai rotan? Sebetulnya rotan itu sangat menyakitkan ya. Iya. Iya. Dia kecil, nah makanya juga bagi saya kalau itu sampai punya anak yang, ya saya nggak tahu ya, mungkin difficult child gitu. Jadi anak yang nggak bisa diajar, yang tapi kok saya rasa nggak yakin ya bisa sampai sedemikian. Tapi kalau misalnya itu terjadi, maka rotan itu yang ketika kita pukul itu pun hanya boleh di pantat. Yes. Dan itu pun hanya boleh sekali. Sekali. Jadi bukan mukulin. Iya ya, bukan Iya. itu namanya gebukin kan Bu Iya, ya. betul. Dan itu pun waktu dia nangis, ya kita harus ikut nangis. Karena berarti sebetulnya kita bilang, Mami gak mau nyakitin kamu. Kamu sakit, hati Mami jauh lebih sakit. Iya. Tapi kenapa Mami lakukan itu? Karena supaya kamu gak melakukan lagi Iya. yang nanti akan lebih menyakitimu, ya. Kalau itu dikerjakan untuk dia Waktu kamu dewasa. Yes. Dan itu akan jauh Lebih sakit lebih sakit. daripada ini. Iya. Dan itu yang sebetulnya Susana Wesley di dalam parentingnya dia terhadap 19 anak, tapi yang hidup kan 10 anak ya. Iya. Karena John dan Charles Wesley kan anak 15, anak 18 tuh. Nah, jadi dia bilang, yang pertama harus dilakukan orang tua adalah membentuk hati anak untuk taat. Wow. Taat. Dan itu pemuritan. Iya. You know, saudara yang menyaksikan dari tadi itu saya nggak bisa teringat ini this is so awesome. Kalau Paulus sampai bilang aku bukan petinju yang meninju angin, aku ada di dalam pertandingan. Berarti parenting pun adalah cara Tuhan memuridkan sang orang tua. Iya. Dan parenting pun adalah sarana surga pertama untuk pemuritan yang berlandaskan firman diperkenalkan kepada generasi yang selanjutnya. Iya. Mungkin mereka nggak tahu bahasa discipleship, bahasa pemuritan, tapi dengan memiliki otoritas yang mendidik, yang mengasihi, yang mau menegur, yang memberikan kesempatan, mereka nggak tahu mereka lagi dimuridkan. Dan ini bukan caranya daddy mami mereka, ini pemuritan gayanya Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul. Iya. Makanya pemuritan dan dimuridkan. Jadi gini, memuridkan dan dimuridkan itu harus selalu bareng. Iya, karena saat itu kita baru belajar jadi orang tua kan. Yes. Melalui anak dong. Betul. Kan sebelumnya kita gak pernah jadi Nggak orang pernah tua jadi orang nih. tua. Iya. Jadi kapan kita jadi orang tua? Waktu kita punya anak. Nah, jadi kita sedang belajar jadi orang tua dan anak kita belajar jadi anak. Wow. Jadi sama-sama belajar. Iya. Makanya justru orang tua yang mau child free mereka nggak dapat privilege Iya, That's it. itu dia betul. untuk merasakan pemuritan ini. Wow. Betul dan ya Bu gak ya? merasakan surga Nggak itu. merasakan surga Nggak itu. merasakan. Sukacita itu. Karena disitulah terletak pemuritan yang That's it. Tuhan Yesus ajarkan terkandung lewat Dan parenting ada ini. berkat-berkat. Betul. Itu yang sebetulnya iblis gak mau untuk mereka mengalami berkat itu. Iya. Kamu meninggalkan legacy. Iya. Dengan keluargamu, you can do much more for the kingdom of Iya, God. Kamu juga mengalami kepuasan, Iya. dikasihi. Iya. Iya, betul. Wow. Bisa kebayang gak Iya. kalau anak waktu pulang ya Pastor Iya, Dio pasti Daddy, marah, Daddy. mereka lari It's peluk. priceless. Iya It's kan? Berarti salah satu dari
action dari menonton episode ini punya anak segera. Bagi yang sudah menikah. Yang sudah menikah, garis bawahi. Yang sudah menikah. Dalam holy matrimony. Yes. It is a privilege. It is. It is. Children is not a curse. Children is a blessing from heaven. Dan Alkitab dari PL sampai PB selalu portray anak sebagai berkat. Yes. Iya, betul. Nggak ada indikasi negatif mengenai anak. Nggak ada. Nggak pernah. Tidak ada. Lah kita aja juga disebut anak-anak Allah. Dari PL sampai PB semua anak konotasi pasti positif. Amin. Jadi nggak harusnya kita melabel anak sebagai sesuatu yang menakutkan, negatif. No, it's a blessing. Ya kalau kamu gak punya anak karena takut gak bisa biayain, ya you face it, lu lebih cinta uang gitu loh daripada cinta. Iya, sebetulnya kan sekarang ada homeschooling. That's it. Ya dong. Ada banyak cara lah. Ada banyak cara. Ada banyak Dan cara. Saya melihat ya bagaimana ketika Tuhan memberi anak ya. Kan di sekolah saya juga kan terima anak-anak yang spesial begitu. Yang artinya memang punya pergumulan Iya. begitu. Heran ya, orang tuanya juga diberi kemampuan. Baik secara financial karena anak itu kan harus diterapi dan Betul. sebagainya. Jadi memang Tuhan gak biarkan kok. Oh, Amen. haleluya. So good. Amen. Karena memang bayangin ya, ketika saya tuh selalu mengumpamakan ya, waktu Tuhan menitipkan anak-anak, kan anak-anak punya dia kan, Betul. itu sebetulnya kayak kita nitipin barang waktu kita mau belanja ke supermarket, Oke. iya. Dan si orang yang kita titipkan, dia kan nggak bisa pilih, Bu, tolong tas ibu aja. Kalau yang kresek saya nggak mau gitu, kan nggak bisa dong. Nggak bisa. Mau kresek, mau tas terima Gucci, terima mau semua. tas Iya, Louis iya, Vuitton gitu kan, dia mesti terima Iya, dong. iya. Iya. Dan waktu kita mau ambil, kan dia nggak bisa bilang, Bu yang kresek ibu ambil, yang Gucci nanti dulu, yang nanti yang ini. Enggak, Iya. itu hak yang punya. Betul. Jadi kalau kita ngelihat ya, anak kita itu betul-betul kepemilikan 100% God's. punyanya Tuhan. Punya Tuhan. Apa yang kita mau khawatirin? Oh Lord Jesus. That's right. Jadi kita tuh sementara kita masih dititipkan. Dan Tuhan mau menitipkan. Boleh gak dilihat itu privilege? Oh, It is a privilege. Iya dong. It is a privilege. Tuhan bisa ambil lagi. Dan anytime Tuhan bisa ambil loh. Iya. Lewat apapun kan. betul. Iya. Caranya kan. Iya. Ya. Ya. Dan ketika Tuhan menitipkan. Berarti kan kita melihatnya Tuhan mempercayakan. Ya. Iya. Dan waktu Tuhan memberi kepercayaan itu. Kita tahu bahwa kita bisa mempercayakan kembali kata Paulus ya. Iya. Kita bisa mempercayakan kembali apa yang sudah dia percayakan kepada kita. Iya. Wow. Karena memang dialah yang empunya. Yes. Jadi kita tinggal, Tuhan ini milikmu. Saya gak ngerti kenapa saya didik dia masih seperti ini. Kasih saya hikmat. Kasih saya bagaimana saya punya kekuatan untuk Oh, menanggung ini. Power. Karena memang tetap punya anak berkat. Tapi kalau kita mau bilang ada burden, Pasti. Iya. tapi kan ini sweet burden. That's right. Yes. Beban yang manis. That's right. Jadi kalau beban yang manis, tetap ada manisnya kan. Iya. Iya dong. Betul. Tetap ada Heeh. sukacitanya. Tetap ada Tetap ada sukacitanya. sukacitanya. Haleluya. Iya, jadi yang nggak bisa punya anak mau disulap ya, install gitu kan. Saya mau yang begini. Tergantung yang punya. Iya. Ibu keinget saya kemarin baru ada satu perenungan ibu makanya. Tuhan tuh he do miracles, not magic. Iya. Karena kalau magic, gua gak mau tahu caranya gimana, pokoknya bim salah bim ada gitu. Tapi kalau miracles, the right time, the right way, and Tuhan selalu punya tempat yang tepat, waktu yang tepat, Betul. keadaan yang tepat, and He's a miracle working God, but He's not a magician. Iya. Bedanya miracle and magic gitu. Karena kan Tuhan punya rencana. Iya. Tuhan punya purpose. Jadi kita harus melihatnya itu. Iya. Jadi kalau dia punya plan, punya purpose, ya apa sih yang kita mau ragukan? Iya. Ya, yang Iya. jalannya lebih tinggi gitu ya, Bu. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Udah lebih tinggi. Iya. Lalu kita mau khawatir apa? Iya. Wow, Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. that's it. Jangan gelisah hatimu. Hi parents, jangan gelisah hatimu. Jangan takut. Jangan takut. Iya. Alright. Haleluya. Wow, ini tanpa terasa udah 1 Jam. jam. Wow. Saudara saya harap Man, dimanapun so good. saudara So menyaksikan ini, saudara diberkati. Man. We are blessed. We I are am so blessed. I'm blessed. We are thankful Ibu Charlotte. Terima kasih juga. One more 1 episode jam coming. ini. Yeah.
Dan kita akan ngomong lebih seru lagi. Yep. Karena So, kita akan touch tentang mental health. the dark side of leadership. So stay tuned and God bless you saudara. Do DM us, leave comments, thumbs up kalau ini memberkati saudara. Dan subscribe dan share video ini. Oke, God bless you. See you next time. Bye-bye. Thank you Bu Charlotte. Thank you.